أموت وأحيا على حبكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kajian kita di episode ketiga ini, yaitu menerangkan tentang rukun-rukun iman. Bismillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnati ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun, adapun inilah pasal arkanul imani, rukun-rukun iman itu sittatun, ada 6. Antuk mina, satu, kalian kita harus mengimani, mempercayai, meyakini billahi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengimani Allah, wa malaikati, dan beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah, wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya Allah, wa rusuli, dan beriman kepada rasul-rasulnya Allah, utusan-utusannya Allah, wa bil yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wa bil qadari, dan beriman kepada takdirnya Allah, khairi, bagusnya takdir, wa syarri, dan besarnya takdir, baik buruknya takdir Allah itu adalah minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rukun iman itu ada 6. 1, beriman kepada Allah. Kenapa kau bisa beriman kepada Allah? Tak, padahal mata kita tidak bisa melihat. Jangan salah. Beriman kepada Allah itu hakikatnya seperti merasakan Allah itu hadir lebih dekat daripada urat nadi kita. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kita menghirup udara. Apakah udara kita bisa dilihat? Nah itu. Apakah oksigen yang kita hirup ini, udara yang kita hirup ini, yang kita tiup, amazing. Apakah udara tersebut yang kita tiup itu bisa kelihatan? Enggak kan? Enggak. Tapi bisa kita rasakan. Nah itulah hakikat Allah. Tapi Allah jauh berbeda. Allah itu munazzahun an kulli nukson. Allah itu dibersihkan daripada sifat-sifat kekurangan. Allah itu jauh lebih sempurna, maha sempurna. Itu contoh bermakhluk. Seperti itu, maka kita itu beriman kepada Allah. 1, beriman. Yang kedua, wa malaikati, dan beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat-malaikatnya Allah pun harus kita imani. Loh, aku tahu dari mana? Dari kabar para ulama. Ulamanya dari mana? Dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagindanya dari mana? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi pernah melihat wujud asli malaikat Jibril, yaitu di Sidratul Muntaha, seperti di surat An-Najm. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, Kanjeng Nabi sungguh telah melihat malaikat Jibril nazlatan ukhra di waktu yang lain. Di mana? Inda sidratil muntaha, di sidratul muntaha, inda jannatul ma'wa, di sidratul muntaha itu ada surga yang untuk ditempati. Nah, maka lewat perantara Kanjeng Nabi itu meyakini melalui ulama kembali, lalu diajarkan ulama untuk kita semua harus kita yakini itu pasti ya. Wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya Allah, bil khus kitab-kitab samawat, kitab-kitab langit yang 4.
Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Dulu Zaburan namanya yang bagus. Itu kitab-kitab samawat. Selebihnya kita mushaf atau suhuf. Wajib kita imani wa rusulihi, dan beriman kepada rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu iman ke berapa? Keempat. Ngantuk baik. Wabil yaumil akhiri, yang kelima, beriman kepada hari akhir, tegasnya hari kiamat. Hari kiamat itu pasti terjadi. Banyak Al-Quran yang menerangkan, isinya ayat-ayat yang menerangkan tentang kiamat. Contoh surat Al-Qari'ah, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Qiyamah, itu isinya tentang hari kiamat. Hari kiamat itu pasti terjadi gitu. Kita harus mengimani. Wabil qadari, dan beriman kepada takdirnya Allah, khairi, baiknya takdir, wa syarri, dan besoknya takdir itu adalah minallah ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga harus mengimani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, karena takdir itu sudah Allah tentukan. Tapi ingat, takdir baik buruk kita, nasib baik buruk kita itu Allah yang menentukan, tapi kita yang harus berusaha untuk merubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka mengubah yang ada pada diri mereka sendiri. Maksudnya ialah mereka berani berjuang untuk mengupgrade biar menjadi lebih baik lagi, baik secara ekonomi atau segi ilmu agama, belajar, berbisnis, dan lain sebagainya. Seperti itu. Memang takdir baik buruknya Allah yang atur. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Perkara-perkara yang terjadi olehmu, yang kebaikan itu dari Allah hakikatnya, dan keburukan-keburukan itu min nafsik, dari diri kalian, dari diri kita, dari diri kamu. Kenapa? Karena kebanyakan kejelekan itu timbul dari hawa nafsu kita, tidak menerima takdir Allah. Sebenarnya takdir Allah itu sengsara ataupun bahagia itu ada hikmahnya masing-masing loh. Nah gitu, kalau kita mengambil secara objektif. Subhanallah, bagi orang yang kaya, orang yang rezekinya banyak kata, mereka juga bukan hanya bersyukur tapi juga diuji apakah dengan harta tersebut dia semakin lalai dari Allah. Kalau memang semakin lalai, maka istidraj, dia akan terus ditumbuhkan oleh harta-harta, disibukkan oleh harta-hartanya sampai masuk ke alam kubur. Istidraj, nanti siksanya dilipat gandakan, disalto malaikat apa blinger, disalto di sliding bebas ngerinding sekelek-kelek namanya bebas kuat seperti itu. Nah sekian. Kalau ada pertanyaan silakan kita diskusikan, silakan kalian pertanyakan di kolom komentar. Sekian, mari kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.